Hey, saya Hakim R. Hari ini saya mau bahas sebuah fenomena yang dialami jutaan orang di Indonesia, tapi jarang dibicarakan terbuka, generasi sandwich. Mereka yang terjepit di tengah, menanggung orang tua yang menua di satu sisi dan anak-anak yang masih butuh dukungan di sisi lain. Siapa itu generasi sandwich? Generasi sandwich adalah istilah untuk orang-orang usia produktif yang harus membiayai dan merawat dua generasi sekaligus. Orang tua mereka yang sudah lanjut usia dan anak-anak mereka yang masih bergantung secara finansial maupun emosional. Mereka terjepit di tengah seperti isi roti sandwich, seringkali tanpa ruang untuk memikirkan kebutuhan diri sendiri. Di Indonesia, beban ini diperberat oleh budaya yang menganggap merawat orang tua adalah kewajiban moral mutlak anak, tanpa banyak sistem jaminan sosial yang membantu. Akibatnya, banyak orang usia 40-an dan 50-an diam-diam kelelahan secara finansial dan emosional, tapi terus tersenyum di depan keluarga. Cerita Ibu Wati di kompleks perumahan saya teringat tetangga lama saya, Ibu Wati, yang setiap pagi mengantar obat untuk ibunya yang stroke, lalu siang harinya bekerja, dan malamnya membantu anak bungsunya mengerjakan tugas kuliah online. Bu Wati capek nggak ngurus semuanya sendirian? Tanya saya suatu sore. Capek, Pak Hakim. Tapi mau gimana lagi kalau bukan saya, siapa lagi? Jawabnya sambil tersenyum lelah. Orang tua saya yang besarkan saya dulu, sekarang giliran saya. Tapi anak saya juga masih butuh saya. Saya melihat di matanya, bukan keluhan, tapi kelelahan yang dipendam rapat-rapat, karena ia merasa tidak punya hak untuk mengeluh setelah segala yang diterimanya dari orang tuanya. Beban yang saya pahami dari sisi lain. Saya sendiri, setelah stroke tahun lalu, mengalami sisi berlawanan dari cerita ini. Saya yang dulu menjadi penopang 5 anak saya, tiba-tiba harus belajar menerima, bukan lagi selalu memberi. Dan saya melihat bagaimana anak-anak saya, di tengah kesibukan hidup mereka masing-masing, tetap berusaha hadir untuk saya. Dari posisi ini, saya belajar, generasi sandwich bukan hanya tentang siapa yang menanggung, tapi tentang siklus memberi dan menerima yang terus berputar antar generasi. Hari ini Ibu Wati menanggung orang tuanya, suatu hari nanti anaknya mungkin akan menanggungnya pula, seperti saya yang kini ditanggung anak-anak saya sendiri. Filosofi untuk bertahan bukan sekadar menanggung. Filsuf Stoa mengajarkan dikotomi kendali. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, lepaskan yang tidak bisa. Generasi sandwich tidak bisa mengendalikan kapan orang tua mereka sakit, atau seberapa lama anak mereka butuh dukungan. Tapi mereka bisa mengendalikan bagaimana mereka merespons, apakah dengan kebencian terpendam, atau dengan penerimaan yang disertai batasan sehat. Batasan sehat bukan berarti egois. Justru orang yang terus memberi tanpa mengisi ulang dirinya sendiri, lama-lama akan kehabisan apapun untuk diberikan. Merawat diri sendiri di tengah beban menanggung 2 generasi, bukan pengkhianatan terhadap tanggung jawab. Itu syarat agar tanggung jawab itu bisa terus dijalankan dengan waras. Ibu Wati mengajarkan bahwa cinta sering datang dalam bentuk kelelahan yang tidak diumbar. Pengalaman saya sendiri mengajarkan bahwa peran menanggung dan ditanggung terus bergilir antar generasi, bukan posisi tetap selamanya. Dan filsafat Stoa mengajarkan merawat diri sendiri di tengah beban besar bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Satu pertanyaan sebelum selesai. Kalau kamu adalah generasi sandwich hari ini, kapan terakhir kali kamu mengizinkan dirimu istirahat tanpa rasa bersalah? Tulis di komentar dan tag teman yang sedang berjuang menanggung 2 generasi sekaligus. Jangan lupa like dan subscribe. This is Hakim R. Salam hikmah. Bukan sekadar hidup, tapi hidup dengan makna.